Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan salah satu ciri di antara ciri daripada ahlul bid'ah, yaitu mendiskreditkan para ahlul athar. Sementara kita telah memahami secara bersama bahwa ahlul athar adalah merupakan para ulama ahlul hadis. Para ulama ahlul hadis adalah ulama yang merupakan pewaris para nabi, dan mereka adalah merupakan wali-wali Allah Azza wa Jal. Sementara telah datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis qudsi, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, niscaya aku telah mengumumkan perang kepadanya. Sebab itu ada perkataan yang bagus sekali dari Al-Imam Ibnu Jarir rahimana wa rahimahullah. Beliau mengatakan para ulama itu adalah hum imadun nas fil fiqhi wal ilmi wa umurid dini wad dunya. Para ulama itu adalah penyangga umat, pilar-pilarnya manusia di dalam fikih, ilmu, dan urusan-urusan agama serta dunia. Sebab itu barang siapa yang urusan agamanya dikembalikan kepada para ulama, niscaya dia dianggap telah menempuh jalan keselamatan. Begitu pula barang siapa yang mengembalikan urusan dunianya kepada para ulama, niscaya dia juga telah menempuh jalan keselamatan. Karena agama yang mulia ini mengatur urusan dunia dan akhirat. Mengatur urusan dunia dan akhirat untuk keselamatan manusia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau ada orang dalam urusan agamanya baik
dalam tanda kutip. Mungkin dia punya ibadah yang bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi muamalah, urusan bisnisnya, urusan kesehariannya itu tidak merujuk kepada prinsip-prinsip agama. Niscaya urusan dunianya kacau balau. Ini berarti orang ini belum mengamalkan agama secara keseluruhan. Karena agama itu mengatur urusan dunia dan akhirat, bukan urusan akhirat saja kemudian dunia dikembalikan kepada konsep pribadinya saja, tidak. Nah, karena ulama itu adalah merupakan pilarnya manusia, merupakan tiangnya manusia, maka dengan merujuk kepada mereka, manusia itu akan tegak kokoh di atas kebenaran, keselamatan. Maka otomatis barang siapa yang mendiskreditkan mereka berarti dia telah dianggap berupaya untuk meruntuhkan tiang-tiang penyangga-penyangga umat. Tentu ini adalah merupakan perbuatan yang tercela. Ini satu. Nah, kalau bicara tentang ulama maka sangat dekat juga bicara tentang umara, tentang penguasa. Sebab itu Allah gandengkan ulama dengan umara dalam penyebutan ayat. Yaitu apa? Ati Allah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Maka kata para ulama, ulil amri itu adalah umara dan ulama, atau ulama dan umara. Kenapa? Karena para ulama dengan ilmu mereka mengatur kemaslahatan umat secara keseluruhan dunia dan akhirat. Sementara umara dengan kekuasaan mereka mengatur kemaslahatan umat dunia dan akhirat. Jadi kalau bicara tentang prinsip-prinsip keselamatan agama dunia itu dengan ulama, maka tidak terlepas juga kita bicara tentang umara. Maka kalau satu prinsip di antara prinsip ahlul bid'ah adalah melecehkan para ulama yang merupakan pilar-pilar, pondasi-pondasi tegaknya umat, maka prinsip yang kedua adalah melecehkan umara, yaitu ulil amri minkum. Minkum apa minhum? Minkum. Minkum itu maksudnya siapa? Dari kalian. Kalian ini siapa yang dimaksud? Kaum muslimin. Penguasa dari kalangan kaum muslimin. Sebab itu indah sekali. Keterkaitan ini membuat Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan bab yang bergandengan. Ketika beliau menyebutkan bab tentang ciri ahlul bid'ah itu melecehkan ulama, beliau kemudian menyebutkan bab tentang umarah. Ya. Ya mungkin orang berkata bahwa ya umarah itu dia zalim, umarah itu dia bengis, umarah itu dia mengedepankan prinsip-prinsip atau kepentingan-kepentingan pribadinya daripada kepentingan yang bersifat umum. Maka Al-Imam Al-Barbahari pun menyebutkan kepada kita bahwa jawruhu ala nafsih wa tatawwu'uka wa birruka ma'ahu tamun insyaallah. Keburukannya itu adalah untuk dia. Keburukannya penguasa itu untuk dia. Tapi ibadahmu bersama dengan dia, kebaikanmu bersama dengan dia, itu adalah pahala yang sempurna insyaallah.
Artinya tidak ada keterikatan antara engkau melaksanakan perintah untuk bersama dengan penguasa dengan kedoliman penguasa. Paham maksudnya? Tidak ada hubungan. Dalam tanda kutip. Maksudnya begini. Yang Anda maksudkan hubungannya itu adalah kepatuhanmu kepada penguasa itu berkaitan erat dengan baik atau buruknya penguasa. Itu tidak ada kaitan. Kenapa? Karena baik dan buruknya penguasa itu sama dengan umumnya baik dan buruknya manusia. Kalau baiknya dia atau buruknya dia, ya ditanggung oleh dirinya. Tidak ditanggung oleh siapapun. Sementara Anda berkewajiban untuk melakukan suatu perintah-perintah syariat, itu adalah kewajiban Anda. Yang tentunya berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Mafhum maksudnya? Sehingga kalau seandainya seorang penguasa dia bengis, dia jahat, dia zalim, engkau menaati dia, tidak ada hubungannya dengan kezalimannya. Selama menaati dia dalam perkara yang ma'ruf. Kenapa? Karena kezalimannya milik dia, sementara ketaatanmu kepadanya adalah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai-sampai ada riwayat ya. Anda lupa riwayatnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang kezaliman penguasa, itu berarti kita bicara tentang penguasa muslim apa penguasa kafir? Penguasa muslim ya. Jadi konteksnya itu dia masih muslim. Iya. Jadi ada suatu ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar pemerintahan Abdul Malik bin Marwan rahimana wa rahimahullah, itu sampai ada seorang gubernur yang luar biasa kejam, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Saking kejamnya itu sampai memang benar-benar kondisi kaum muslimin ketika itu berada dalam keadaan yang tidak kondusif. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi mengepung kota Makkah, khususnya Masjidil Haram, ketika itu untuk melawan Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anaknya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhumah. Apa yang terjadi? Ibunya masih hidup ketika itu, Asma masih hidup. Apa pesan Asma kepada anaknya? Wahai anakku, kambing itu kalau sudah mati dikuliti pun gak ada masalah, gak ada rasa sakit, kurang lebih begitu. Iya. Artinya apa? Ya jangan takut, sudah keluar berperang lawan dia. Ya. Maka apa yang terjadi? Peristiwa itu sempat pengepungan terjadi itu dalam beberapa riwayat itu sampai Masjidil Haram itu terbakar. Apa? Terbakar wilayah sekitar itu. Dah alhasil Ibnu Zubair itu dibunuh, digantung di tiang gantungan di apa? Masjidil Haram. Kira-kira bengis apa tidak itu? Hah? Bengis, luar biasa kejamnya, dolim. Sampai Ibnu Umar itu suatu ketika dipukul kakinya oleh Hajjaj itu dengan busur panah, yang di busur panah itu ada racun. Jatuh sakit Ibnu Umar itu.
beberapa waktu lamanya. Dijenguk oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dijenguk, Ibnu Umar nggak mau. Hajjaj itu menjenguk dia. Tetapi permasalahannya, adakah mereka melepaskan ketaatan mereka dari penguasa? Tidak ada. Ketika murid-murid Anas bin Malik itu datang kepada Anas bin Malik untuk meminta nasihat kepada Anas bin Malik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan mereka siap kalau seandainya Anas bin Malik memotivasi mereka untuk bangkit melawan kekuasaan ketika itu, niscaya mereka akan mengusungkan senjata mereka. Mereka akan memegang tombak-tombak mereka, busur-busur panah mereka untuk hadir di medan perang, melakukan peperangan ketika itu. Tetapi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lulus dari madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun lamanya mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan kepada mereka untuk bersabar. Fa innahu, karena sesungguhnya la ya'ti zamanun, tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk. Demikianlah yang aku dengar dari Nabi kalian, kata Anas bin Malik. Waktu itu kondisi sedang gaduh, keamanan tidak kondusif. Kalau orang bangkit mengangkat senjata, melakukan peperangan, nah ini kondisi yang mungkin bagi sebagian ahli sejarah mungkin mengatakan sah-sah saja, nah kondisi ketika itu. Tapi Anas bin Malik dengan kondisi yang demikian tidak memanfaatkan untuk mengobarkan kekacauan dan kemarahan rakyat, tapi justru beliau menasihati mereka untuk bersabar. Iya, beliau menasihati mereka untuk apa? Bersabar. Karena ya ikhwan, kemaslahatan dunia dan akhirat itu tidaklah dicapai semata-mata dengan pedang. Tidaklah dicapai semata-mata dengan pedang. Sebab itu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan pada kalimat yang berikutnya, kata beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, kalau doa itu kalau digabungkan setelah kata da'a itu hurufnya ala, da'a ala, itu maksudnya adalah mendoakan kejelekan. Kalau da'a li itu maksudnya mendoakan kebaikan. Ya. Dia kata Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada penguasa, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah maka dia itu adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bisalahi, dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada penguasa, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah, maka ketahuilah
Sesungguhnya dia itu adalah ahlu sunnah insyaallah. Liqauli Al-Fudail bin Iyad, karena ucapan Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fis sultan." Sekiranya aku punya doa pamungkas, niscaya akan aku gunakan untuk mendoakan penguasa. Untuk apa? Mendoakan penguasa. Qila lahu, maka ditanyakan kepadanya, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, fassir lana hadha, terangkan kepada kami lebih rinci apa maksud dari ucapanmu ini. Qal, beliau berkata, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni. Kalau aku gunakan doa pamungkas itu untuk diriku saja, niscaya itu manfaatnya hanya untukku. Wa idza ja'altuha fi sultan, namun jika aku gunakan doa itu untuk mendoakan seorang penguasa, salaha, lalu penguasa itu menjadi baik, fasalaha bisalahihil ibadu wal bilad, maka manusia dan negeri-negeri itu akan menjadi baik dengan baiknya sang penguasa tersebut. Naam, mafhum ya ikhwan? Fa umirna an nad'u lahum bis salah wa lam nu'mar an nad'u alaihim wa in jaru wa dhalamu. Maka kata Imam Al-Barbahari, kami diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada para penguasa dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka, meskipun mereka zalim dan mereka bengis, jahat. Lianna dhulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahahum li anfusihim walil muslimin. Karena kedoliman mereka dan kejahatan mereka itu adalah untuk diri mereka, mereka yang akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah, sementara kebaikan mereka adalah untuk diri mereka dan untuk kaum muslimin. Naam. Ikhwan wa akhwat, ini prinsip yang agung sekali. Prinsip ini yang membedakan seorang ahlu sunnah salafi dengan yang lainnya. Ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim. Ingat sekali lagi, penguasa yang zalim, bukan penguasa yang kafir. Paham maksudnya? Penguasa yang zalim artinya penguasa itu masih Islam, Muslim. Maka ikhwan fiddin, kalau kita bicara tentang penguasa yang kafir, itu bukan urusan kita, nggak ada pembahasan, itu jelas sudah permasalahannya. Ya. Maka di kalimat Al-Imam Al-Barbahari ini adalah merupakan ungkapan yang telah diungkapkan oleh bukan satu atau dua dari kalangan para imam-imam ahlu sunnati wal jamaah, para salafuna as-salih. Ucapan yang senada disebutkan juga oleh Al-Imam Ahmad, ya, dan seterusnya. Maka Ustadz, kalau ditanyakan, Imam Al-Barbahari mengatakan tidak boleh apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan atas penguasa, maka dia itu, ketahuilah dia itu ahli bid'ah. Tapi Ustadz, bukankah ada hadis-hadis yang mengatakan Rasulullah mendoakan? Iya.
Rasulullah mendoakan, ya Allah, barang siapa yang Engkau berikan kepadanya kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, lalu dia menyulitkan mereka, maka sulitkanlah dia. Ya, bukankah itu adalah mendoakan keburukan untuk penguasa? Maka kita katakan itu adalah mendoakan sebagai suatu bentuk ancaman bagi para penguasa apabila mereka melakukan kedoliman-kedoliman. Tetapi ini secara umum, yang dilarang di dalam prinsip akidah ahlu sunnah itu ketika mendoakan secara khusus, ya, seorang penguasa tertentu, sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari ketika menggunakan kata sultan di sini, beliau menggunakan isim ma'rifah, yaitu ala sultan, atas penguasa tertentu. Paham maksudnya, ikhwan? Tapi kalau secara umum, ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku lalu dia zalim, maka dia mempersulit mereka, maka sulitkanlah dia, ya Allah. Itu secara umum ini perkara yang dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah memberikan ancaman kepada orang-orang yang menjadi penyokong-penyokong penguasa dalam melakukan keburukan. Penguasa melakukan keburukan, dia tidak menasihati penguasa, tapi dia mencari dalil untuk membenarkan. Lalu penguasa mendolimi rakyat, dia cari dalil untuk membenarkan. Menyokong penguasa dalam pengkhianatan mereka, membenarkan penguasa dalam kedustaan mereka, dan dia tugasnya cari-cari dalil untuk itu. Nah, ini apa? Orang seperti ini adalah orang yang tidak akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga secara umum. Iya. Naam. Jadi tidak ada kontradiksi antara akidah ahlu sunnah dengan nas-nas. Mafhum ya ikhwan? Karena akidah ahlu sunnati wal jamaah as-salafiyun berdiri di atas nas-nas, berdiri di atas dalil-dalil. Nah, kemudian kita lihat sekali para ulama itu adalah orang-orang yang sangat cinta terhadap rakyat dan kaum muslimin. Para ulama itu orang-orang yang sangat memperhatikan keselamatan umat di dunia dan akhirat. Para ulama itu bukan orang yang suka memanas-manasi umat. Bukan orang yang suka memanfaatkan emosi umat untuk mendapatkan tempat dan posisi tertentu di hadapan penguasa. Nah, kalau ada ulama yang dia memanfaatkan emosi umat, kemarahan umat yang sudah ditampung, lalu dia hadir untuk memanfaatkan kemarahan mereka untuk menggoncangkan pemerintah, mendapatkan posisi di hadapan pemerintah, maka ini adalah ulama usu, ulama yang jelek. Karena hakikatnya para ulama itu adalah sangat mementingkan dan memikirkan keselamatan umat, baik dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan akhirat mereka. Coba antum lihat, sampai-sampai Fudail bin Iyad mengatakan kalau dia punya doa pamungkas itu dia akan doakan untuk penguasa. Kenapa dia doa penguasa? Karena baiknya penguasa itu akan berefek pada baiknya umat. Yang dipikirkan umat apa bukan ini? Umat. Dipikirkan umat. Ya. Bukan kemudian membuat ormas-ormas ya untuk menandingi penguasa. Ya. Dan ormas-ormas itu lebih parah lagi, punya perangkat-perangkat militer sebagaimana negara. Jadi negara punya TNI, latihan perang, latihan merayap, dia juga ormas punya kelompok yang latihan militer juga. Apa-apaan ini?
Iya. Bentuk kelompok-kelompok tertentu dengan seragam-seragam militer merayap di sawah-sawah, lari sana sini seperti bentukan negara. Untuk apa? Bukankah ketika Anda telah hidup di dalam suatu negara, Anda telah menyerahkan urusan-urusan ini kepada negara yang mengaturnya? Nah, ini orang yang memanfaatkan kondisi untuk punya posisi di hadapan penguasa. Tapi ulama tidak begitu. Makanya ulama ahlus sunnah as-salafiyun adalah orang yang sangat perhatian terhadap keselamatan umat. Sangat perhatian. Jadi mereka tidak gampang untuk mengeluarkan fatwa. Tidak bermudah-mudah dalam melakukan tindakan. Memberikan fatwa. Tidak. Mereka ketika memberikan fatwa itu sangat memikirkan kemaslahatan umat. Coba antum bayangkan ketika Fudail bin Iyad mengatakan lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan. Kalau aku punya doa pamungkas yang berdoa langsung dikabulkan, niscaya akan aku gunakan untuk mendoakan penguasa. Murid-muridnya mengatakan, coba terangkan kenapa begitu? Dia memberikan penjelasan. Karena baiknya penguasa itu baik kepada kaum muslimin seluruhnya. Mikir kaum muslimin apa tidak? Mikir. Coba hari ini kalau antum punya doa pamungkas, apa yang antum mau doakan dengan doa itu? Kalau antum punya doa pamungkas, kira-kira antum mau minta apa? Iya, Pak, saya yakin paling minta uang. Ya Allah, fulus ya Allah. Nah, ya sah-sah saja. Tapi ini menunjukkan bahwa Anda berpikir terlalu bersifat ke pribadi. Iya. Anda beramal terlalu ke pribadi. Bukankah boleh minta uang? Ya sah saja, Anda ada masalah. Iya. Tetapi inilah perbedaan cara pandang antara ulama ar-rabbaniyun dan apa? Selain mereka. Iya. Nah. Kemudian ikhwanna fid din azani Allahu wa iyyakum. Sampai-sampai ada perkataan para salaf begini. Hidup disebutkan di dalam Madarikun Nadhar ya. Kitab Madarikun Nadhar. Hidup satu malam di bawah penguasa yang zalim itu lebih baik daripada hidup 1000 tahun tanpa adanya penguasa. Kenapa? Ya kalau hidup tanpa adanya penguasa tidak ada aturan sama sekali. Yang ada itu siapa kuat dia menang. Ya, hukum rimba berlaku. Kira-kira kacau balau apa tidak? Kacau balau. Orang semena-mena. Ya, siapa yang merasa sakti dia bisa melakukan apa yang kehendaknya dia, semau-maunya dia. Ya, dia merasa punya kekuatan, punya kesaktian, punya ini dan itu, ya bisa seenak-enaknya dia. Tapi sedolim-dolimnya penguasa itu pasti ada aturan. Pasti ada apa ya kawan? Aturan. Kalau orang katakan ya Ustaz tapi penguasa ini kan nepotisme. Maka kita katakan nepotisme di dalam kekuasaan itu suatu hal yang dia tidak bisa terpisahkan. Dia tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Ya karena saya mau ngangkat ajudan harus orang yang saya kenal. Masa saya ngangkat musuh jadi ajudan? Ntar saya diracuni. Ntar saya dibunuh. Keadaan lengah. Nepotisme apa tidak? Nepotisme apa tidak? Nepotisme. Kekuasaan model apapun nepotisme tidak bisa terlepas darinya. Tidak bisa. Hatta kerajaan. Antum lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan siapa untuk bersama dengan beliau? Mempercayakan sahabat-sahabat dekat beliau.
Abu Bakar As-Siddiq yang setiap harinya bersama beliau sampai berhijrah sampai di dalam goa dengan beliau. Iya, mempercayakan Umar bin Khattab, mempercayakan Utsman bin Affan, mempercayakan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang telah tumbuh di sekitar Rasulullah, mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pantauan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mafhum ya, ikhwan? Tidak mungkin Rasulullah ngambil satu orang dari Maroko misalnya atau dari Habasyah. Sebab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, itu beliau menyerahkan urusan kepemimpinan untuk dimusyawarahkan oleh siapa? Oleh orang-orang dekat yang telah dipahami kebaikan agama mereka. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Iya, Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, Abu Bakar As-Siddiq mengangkat siapa sebagai penggantinya? Umar bin Khattab. Kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab itu seperti apa? Sangat dekat sekali. Iya, sangat dekat sekali. Nah begitu pula ketika Umar bin Khattab itu hendak wafat, dia menyerahkan urusan kekuasaan untuk dimusyawarahkan oleh 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang masih tersisa kala itu. Ada 6 orang. Dia tidak serahkan kepada orang lain semua. Kenapa? Karena mereka ini, 6 orang ini sangat layak dan sangat berhak untuk menjadi khalifah. Terserah mereka musyawarah siapa di antara mereka. Kalau dalam pelajaran politik praktis, itu nepotisme apa tidak? Hah? Tapi memang harus. Maka itu Anda katakan, nepotisme itu tidak bisa terlepas dari kekuasaan. Karena kita nggak mungkin mengangkat musuh untuk menjadi orang kepercayaan. Mungkin tidak. Orang-orang yang berteriak tentang nepotisme, seandainya mereka diberikan kursi kekuasaan, maka tidak mungkin mereka mengangkat musuh untuk menjadi pendamping-pendamping mereka. Tidak mungkin. Dia pasti akan mengangkat orang-orang dekatnya juga untuk mendampingi dia. Maka kita katakan itu nepotisme apa bukan? Nepotisme. Jadi jangan akal kita dipermainkan oleh mereka yang mempunyai semangat untuk melakukan pemberontakan, senang ribut-ribut, merongrong kekuasaan karena punya maksud-maksud tertentu, punya nilai tawar di hadapan pemerintah. Diberikan jabatan, diberikan ini, diberikan itu, proyek ini, proyek itu, dan seterusnya. Jabatan ini dan jabatan itu. Dia naik di situ dengan apa? Memanfaatkan rakyat. Kenapa memanfaatkan rakyat? Rakyat tidak punya ilmu untuk menyaring setiap apa yang mereka lakukan, yang mereka provokasikan. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Akhunna fid din, na'azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu sekali lagi kita diperintahkan untuk menaati dan kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan kepada mereka meskipun mereka itu zalim, meskipun mereka itu bengis. Alasan mendasarnya adalah karena kedzaliman mereka itu menjadi tanggungan mereka di sisi Allah. Tetapi kebaikan mereka itu akan berefek kepada kebaikan kaum muslimin secara keseluruhan. Ikhwan, mafhum ya? Wah, ini murji'ah ini. Ya ini. Orang kayak begini murji'ah ini katanya. Ya, ini yang murji'ah itu otaknya dia. Ya karena enggak paham tentang prinsip dakwah salaf. Ya. Maka orang seperti ini nanti dia akan menuduh para ulama murji'ah. Mulai dari dia malu-malu sampai dia terang-terangan. Sampai dia sesat dengan kesesatan yang tidak tahu lagi jalan kembali. Nah, kenapa? Karena siapa yang keluar dari prinsip manhaj salaf, dia pasti akan sesat. Dan bahayanya, kesesatan yang keluar dari prinsip manhaj salaf itu sulit untuk kembali. Sulit untuk apa? Kembali, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna ya akhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.